Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadiah Nur, dan masih pada pembahasan kita mengenai materi statistika kelas 8. Pada video pertama yang lalu kita telah mempelajari mengenai cara menganalisis data, dan kali ini kita akan lanjutkan mengenai ukuran pemusatan data. Nah, apa saja sih ukuran pemusatan data tersebut? Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Ukuran pemusatan data itu ada 3 ya. Yang pertama mean, kemudian median, kemudian yang ketiga modus. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mean atau istilah lainnya yaitu rata-rata. Rata-rata diperoleh dengan cara membagi jumlah seluruh nilai data dengan banyak data. Nah, bedakan ya antara nilai data dengan banyak data, itu nggak sama ya. Dirumuskan dengan, nah ini X pakai tanda garis di atas. X bar ya itu sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Atau jumlah data itu misalnya data pertama berapa nilainya, data kedua, data ketiga berapa, sampai data terakhir dibagikan dengan banyak data tersebut. Nah, contohnya seperti ini. 5, 6, 4, 4, 5, 7, 8. Kalau kita mencari rata-ratanya berarti kita bisa jumlahkan semuanya langsung, atau bisa juga kita kalikan angka yang sama. 4-nya ada 2 berarti 2 kali 4, 5-nya ada 2 berarti 2 kali 5. Kemudian apa lagi? Nah, ini sudah. Kemudian 6 tambah 7 tambah 8. Dibagi dengan banyak data. Banyak datanya semuanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 di bawah sini penyebutnya. Sehingga 2 kali 4 itu 8, 2 kali 5 10, kemudian tambah 6, tambah 7, tambah 8. Kita bagi dengan 7. Hasilnya 39 dibagi 7, yaitu 5,57. Nah, seperti ini mencari rata-rata. Lalu selanjutnya ada lagi istilah rata-rata gabungan. Nah, misalkan ada 2 kelompok data. Kelompok data pertama memiliki rata-rata X bar 1 dengan jumlah data N1, dan kelompok data 2 memiliki rata-rata X bar 2 dengan jumlah data N2. Apabila kedua kelompok data tersebut kita gabungkan, maka diperolehlah nilai rata-rata gabungan yang dirumuskan dengan X bar gabungan itu sama dengan N1 kali X bar 1 ditambah N2 kali X bar 2 dibagi N1 ditambah N2. Keterangannya ini rata-rata kelompok data 1, kemudian yang ini rata-rata kelompok data 2, N1 jumlah data kelompok data 1, N2 itu jumlah data kelompok data 2. Sebelum kita ke contoh soal mengenai rata-rata gabungan, kita lanjut dulu ya ke median, yaitu 2 median. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Jika banyak data itu ganjil, maka median terletak tepat di tengah-tengah data. Contohnya 5, 6, 4, 4, 5, 7, 8. Banyak datanya ganjil. Banyak data itu jumlah ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Maka median terletak tepat di tengah-tengahnya. Nah, apa benar ini nilai tengahnya langsung kita dapatkan? Belum ya, karena kita harus mengurutkan terlebih dahulu. Nah, ingat definisinya di sini. Nilai tengah data setelah diurutkan. Jadi ini kita urutkan dulu dari yang paling rendah, yaitu 4. 4-nya ada 2, kemudian 5-nya juga ada 2, kemudian 6, 7, 8. Maka median adalah yang terletak di tengah-tengahnya, yaitu 5. Jadi bukan 4 ya. Ini bisa menipu di sini. Kalau nggak kita urutkan, kita bisa salah menjawabnya. Oke, sekarang kalau banyak datanya genap, maka median terletak di antara 2 data yang berada di tengah. Sehingga mediannya adalah nilai rata-rata dari 2 data di tengah. Contoh 7, 6, 5, 4, 4, 7. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data berarti genap ya. Karena genap berarti data itu berada di antara 2 data yang di tengah. Ya, jangan lupa harus kita urutkan dari yang paling rendah berarti 4, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, maka median terletak di sini, di tengah-tengahnya, yaitu kita jumlahkan baru kita bagi 2. 5 tambah 6, 11 baru kita bagi 2, yaitu 5,5. Nah, ini mediannya.
Oke. Sekarang kita lanjut ke ukuran pemusatan yang ketiga, modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Contoh, ini ada sekelompok data seperti ini. Modusnya apa? Nah, modusnya kita akan lihat. Nah, karena di sini nilai yang paling kecil adalah 2, maka kita akan mulai dari yang 2. Nilai 2 itu berapa kali muncul? 1 kali. Kemudian 3, ada 3? Tidak ada, berarti langsung ke 4. Nilai 4 muncul 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai 4 muncul 5 kali. Kemudian nilai 5, 1, 2, 3, 4 kali. Kemudian nilai 6, 1, 2, 3, 4. Nah, nilai 6 juga 4 kali. Kemudian nilai 7 ada 3 kali, 1, 2, 3. Maka yang menjadi modus adalah nilai 4. Nah, karena 4 adalah angka yang paling sering muncul, yaitu sebanyak 5 kali. Nah, mudah sekali ya mencari modus. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Perhatikan data berikut ini. Tentukanlah nilai meannya, rata-rata, median, dan modusnya. Nah, ini kalau kita urutkan terlebih dahulu data-datanya, maka menjadi 2, 3, kemudian 4-nya ada 5 kali ya, dan seterusnya. Banyak datanya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti banyak data ada 20, N sama dengan 20. Maka nilai rata-ratanya 2 ya, tambah 3, tambah 4-nya ada 5. Berarti 5 kali 4, kemudian 5-nya ada 3, 3 kali 5, 6-nya ada 3, 3 kali 6, 7-nya ada 3 juga, 3 kali 7, kemudian 8, kemudian 2 kali 9, kemudian 10 dibagi N. Nah, rumusnya kan itu ya. Nah, ini rumusnya di atas ini. N-nya 20. Lalu hasilnya 2 tambah 3, 5. 5 kali 4, 20. 3 kali 5, 15. 3 kali 6, 18. 3 kali 7, 21. Kemudian tambah 8. Kemudian 2 kali 9, 18. Kemudian 10 dibagi 20. Hasilnya dijumlahkan di atas ini, pembilangnya semuanya berjumlah 115. Berarti 115 dibagi 20, yaitu 5,75. Nah, ini terjawab nilai meannya adalah 5,75. Sekarang mencari median. Median tadi adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Karena banyak datanya 20, berarti genap. Kalau genap berarti terletak di antara dua data yang terletak di tengah. Nah, tengahnya kan 20 ini kalau kita bagi 2, 10. Berarti di antara data yang ke-10 dan ke-11. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti tengahnya di antara ini. Nah, ya. Sehingga mediannya adalah 5 tambah 6 dibagi 2. Yaitu 11 dibagi 2 hasilnya 5,5. Lalu terakhir mencari modus. Modus nilai yang paling sering muncul. Gampang sekali, kita lihat saja langsung yang mana yang paling sering. Yang paling sering adalah 4. Karena 4-nya muncul 5 kali ya. Jadi nilai mean, median, dan modusnya berturut-turut adalah 5,75, 5,5, dan 4. Oke. Nah, lanjut kita ke contoh soal yang kedua. Nilai ulangan matematika siswa kelas 8A ditunjukkan dalam diagram di bawah. Yang nilainya 50 ada 3 orang. Nilainya 60 ada 8 orang, dan seterusnya. Hitunglah nilai rata-rata, median, dan modus dari diagram tersebut. Caranya, supaya lebih mudah, ini bisa kita jadikan tabel, yaitu nilai dan frekuensi. Nilai disimbolkan dengan XI, yaitu nilainya 50, 60, sampai 100. Frekuensi disimbolkan dengan FI, yaitu 3, kemudian di sininya 8, di sini 6, di sininya 6 lagi, kemudian di sininya 4, dan di sininya 3. Nah, jumlah frekuensi semuanya berarti jumlah siswa di kelas 8A. Kalau kita jumlahkan ini hasilnya adalah 30. Sigma F sama dengan 30. Kemudian supaya lebih mudah lagi nanti mencari rata-rata, langsung saja kita kalikan di sini. Yang nilainya 50 kan ada 3 orang, jadi kita kalikan langsung. 50 kali 3, 150. Kemudian 60 kali 8, 480. 70 kali 6, 420, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 2190. Kemudian
Rata-rata bisa langsung kita dapatkan, yaitu dengan cara 2190 dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 30. Hasilnya adalah 73. Nah, seperti ini caranya. Jadi lebih mudah kita jadikan ke dalam bentuk tabel seperti ini ya. Lalu untuk median, karena banyak data semuanya ada 30 dan 30 ini adalah angka genap, maka median terletak di antara dua data yang di tengah. Berarti terletak di data ke-15 dan 16. Yang mana data ke-15 dan mana data ke-16? Caranya kita bisa tambahkan sebuah kolom lagi, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Bagaimana angka-angka ini didapat? Angka ini didapat dari frekuensinya 3. Kemudian kalau kita jumlahkan dengan 8, hasilnya 11. Kemudian 11 ini kita jumlahkan lagi dengan 6, hasilnya 17. Atau gampangnya seperti ini 3 ya. Kemudian tambah 8, berarti disini 11. Lalu 3 tambah 8 tambah 6 kan 17. Kemudian 3 tambah 8 tambah 6 tambah 6 lagi sampai ke sini. Berarti ini kita tambah 6 lagi, hasilnya 23. Kemudian tambah 4 lagi 27. Kemudian tambah 3 lagi yaitu 30. Nah, ini di sini bisa kita lihat median. Mediannya adalah data ke-15. Di mana data ke-15? Data ke-15 itu terletak di sini. Ini maksud dari kolom ini adalah data pertama sampai ketiga itu adalah 50. Nah, 50. Kemudian data berikutnya yaitu data keempat sampai data ke-11 itu nilainya adalah 60. Lalu berikutnya lagi berarti mulai data ke-12 sampai ke-17 itu nilainya adalah 70. Nah, begitu maksudnya. Dan seterusnya ya. Jadi dengan ini akan memudahkan kita mencari nilai median. Kita lanjutkan cara mencari median. Maka data ke-15 dan ke-16 berapa? Yaitu di sini ya. Di sini yaitu 70. Karena di kolom ketiga ini adalah data yang ke-12 sampai ke-17. Jadi 70 tambah 70 dibagi 2 hasilnya 140 dibagi 2 yaitu 70. Mediannya terjawab. Sekarang mencari modus. Modusnya adalah 60. Kenapa? Karena gampang sekali. Yang paling tinggi nilai frekuensinya adalah yang ini 8. Nilai apa yang mendapatkan frekuensi paling tinggi yaitu 8 ini? Yaitu nilai yang 60. Sehingga modusnya adalah 60. Jadi nilai median dan modusnya berturut-turut adalah 73, 70, dan 60. Oke, bisa dimengerti ya. Kemudian contoh soal ketiga. Tabel berikut menunjukkan skor hasil tes calon karyawan di sebuah perusahaan. Peserta tes memperoleh skor di atas rata-rata, maka dinyatakan berhak mengikuti tes seleksi berikutnya. Berdasarkan data di atas, berapakah banyak peserta yang tidak bisa atau gagal mengikuti tes seleksi berikutnya? Jadi maksud soal ini adalah kita akan mencari dulu nilai rata-rata, kemudian kita akan cari yang gagal. Yang gagal itu berarti yang nilainya di bawah rata-rata ya. Karena di sini ada kalimat, kalau nilai di atas rata-rata berarti dinyatakan berhak mengikuti tes seleksi berikutnya. Kalau dia di bawah rata-rata berarti dia dikatakan sebagai peserta yang gagal. Nah, sebelum kita mencari rata-rata, kita cari dulu jumlah frekuensi ini berapa, jumlah seluruh calon karyawan. Nah, jumlahnya adalah 30, yaitu 2 tambah 4, tambah 4, tambah 6, tambah 6, tambah 5, tambah 2, tambah 1. Lalu, ini supaya mudah kita kalikan lagi seperti contoh soal yang kedua tadi. Kita kalikan 45 kali 2, 90, 50 kali 4 200, 55 kali 4 220, ini 360, kemudian ini 390, ini 350, dan ini 170, kemudian di sini 90. Jumlah dari semua hasil perkalian ini adalah 1870. Maka rata-ratanya 1870 dibagi 30 yaitu 62,33. Nah, yang gagal berarti yang nilainya di bawah ini. Yang mana? Yang nilainya di bawah 62,33, yaitu yang nilainya 60, nilainya 55, nilainya 50, dan nilainya 45. Berapa jumlah semua peserta yang gagal? Berarti 6 tambah 4 tambah 4 tambah 2. Hasilnya adalah
16 orang. Jadi peserta yang gagal adalah 16 orang. Oke, bisa dimengerti? Lanjut contoh soal keempat. Hasil ulangan matematika 40 siswa disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Kemudian, berapakah nilai rata-rata ulangan 40 siswa tersebut? Nah, sekarang yang ditanyakan adalah nilai rata-ratanya. Kalau yang diketahui adalah persentase, maka kita akan mencari dulu jumlah siswanya. Yang mendapatkan nilai 60, berarti karena 60 itu persentasenya 30, berarti 30/100 kali jumlah siswa seluruhnya, yaitu 40. Hasilnya, nah ini bisa kita coret, berarti 3 kali 4 yaitu 12 siswa. Kemudian yang nilainya 70 yang warna merah berarti 40%. Ini kita coret, ya berarti 4 kali 4 hasilnya 16 siswa. Lalu yang nilainya 80 ada 20 orang, kita coret, berarti 2 kali 4 yaitu 8 siswa. Dan yang nilainya 90 ada 10 orang, yaitu 1 kali 4 hasilnya 4 siswa. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari diagram lingkaran ini, caranya itu adalah 12 siswa dikalikan 60, kemudian 16 kali 70, 8 kali 80, dan 4 kali 90. Nah, seperti itu dibagi dengan jumlah semua siswa. Banyak data, yaitu 40. Sehingga kita dapatkan 720 tambah 1120 tambah 640 tambah 360, yaitu 2840 dibagi dengan 40, hasilnya adalah 71. Jadi nilai rata-ratanya adalah 71. Oke ya. Sekarang contoh soal kelima. Rata-rata 8 buah bilangan adalah 72 dan rata-rata 12 buah bilangan lain adalah 84. Hitunglah nilai rata-rata untuk 20 bilangan tersebut. Cara menyelesaikannya, nah ini kita akan menggunakan rata-rata gabungan, yaitu rata-rata 8 buah bilangan, anggap saja kita sebutkan rata-rata pertama yaitu 72 dan jumlah bilangannya N1 ya, jumlahnya adalah 8. Kemudian rata-rata kedua itu adalah 84. Untuk banyak datanya tadi 12 buah bilangan, berarti N2 sama dengan 12. Maka rata-rata gabungan rumusnya kan N1 kali X bar 1 berarti 8 kali 72 ditambah N2 12 kalikan 84 dibagi dengan N1 tambah N2 8 tambah 12. Hasilnya 576 ditambah 1008 dibagi 20 berarti 1584 dibagi 20 sama dengan 79,2. Nah, terjawab rata-rata gabungan untuk 20 bilangan adalah 79,2. Oke, sekarang contoh soal terakhir. Rata-rata 8 nilai siswa kelas 8A adalah 75. Kemudian rata-rata nilai 20 siswa kelas 8B adalah 84. Jika nilai siswa kelas 8A dan 8B digabung, maka rata-ratanya menjadi 80. Berapakah jumlah siswa kelas 8A tersebut? Kita tuliskan dulu yang diketahui. Rata-rata kelas A yaitu 75. Kemudian rata-rata kelas B 84. Kemudian jumlah siswa kelas 8B ada 20. Jika nilai siswa kelas 8A dan 8B digabung, maka rata-ratanya menjadi 80. Artinya 80 ini adalah rata-rata gabungan. Maka yang ditanyakan adalah jumlah siswa kelas 8A atau NA. Nah, kalau yang tadi soal nomor 5 kita mencari yang ini. Sedangkan soal yang terakhir ini kita akan mencari nilai N1 atau di sini dinamakan NA ya. Nah, cara menjawabnya X bar gabungan NA kali X bar A tambah NB kali X bar B dibagi NA tambah NB. 80 sama dengan NA kali rata-rata kelas A tadi 75. Kemudian jumlah anggota kelas B 20, rata-rata kelas B nya 84 dibagi NA belum diketahui ditambah NB yaitu 20. Berarti 80 ini kita pindah ke sini ya. 80 kali NA ditambah 20 sama dengan NA kali 75 adalah 75 NA ditambah 20 kali 84 hasilnya 1680. Kemudian ini kita kalikan ke dalam
Berarti 80 kali NA ditambah 80 kali 20. Hasilnya 80 NA ditambah 1600 sama dengan 75 NA ditambah 1680. Kemudian kita pindah ruas, kita kelompokkan yang sejenis, yaitu NA dengan NA. Maka 75-nya kita pindah ke sini menjadi dikurang 80 NA dikurang 75 NA. Di ruas kanannya 1680 dikurangi, ini pindah ruas ya, menjadi negatif 1600. Sehingga hasilnya 5 NA sama dengan 1680 dikurangi 1600. 5 NA sama dengan, ini dikurangi hasilnya 80. Berarti NA-nya adalah 80 bagi 5, yaitu 16. Nah, terjawab. Berarti jumlah siswa di kelas 8A adalah 16 orang siswa. Oke, demikian tadi pembahasan dan contoh-contoh soal mengenai ukuran pemusatan data. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel saya serta nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.